Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Langsung aja, ini preview pertandingan antara Manchester United menghadapi Brighton. Partai yang kalau tidak salah ya, ini kan seharusnya terjadi beberapa waktu lalu, tapi karena COVID maka ditunda ya. Partai yang menurut gua akan sulit. Kenapa gua bilang sulit? Karena praktis melihat perjalanan atau raihan Brighton di paling tidak 5 pertandingan liga terakhir, di mana mereka belum terkalahkan. Itu nomor 1 ya, mereka belum terkalahkan. Nomor 2 adalah mereka selalu mencetak gol di 5 pertandingan tersebut, di mana Manchester United justru sebaliknya ya. Manchester United paling tidak di 2 pertandingan terakhir selalu kebobolan. Terakhir kali Manchester United clean sheet ya di 5 pertandingan liga terakhir itu adalah ketika menang 1-0 menghadapi West Ham United. Selebihnya Manchester United selalu kebobolan. Bahkan ketika menghadapi Middlesbrough di Piala FA yang notabene adalah tim Championship, Manchester United juga kebobolan. Jadi ini menurut gua ada 2 hal ya, 2 anomali yang cukup menarik. Partai dari Manchester United yang akan menghadapi Brighton. Kalau di papan klasemen ya, memang terpaut cukup lumayan. Ini Manchester United sekarang ada di peringkat ke-5 ya dengan nilai 40, sementara Brighton ini ada di peringkat ke-9 dengan nilai 33. Jadi ada kurang lebih 7 poin sekalipun Brighton ini masih menyimpan satu pertandingan di tangan ya. Nah, Brighton menurut gua adalah tim yang kalau dilihat dari kualitas individu ya, bisa berada di peringkat ke-9 papan tengah, bahkan papan tengah agak di atas ya, unggul dari Leicester City, Aston Villa, bahkan Leeds United, bahkan juga Newcastle United. Menurut gue ini cukup luar biasa. Jadi menurut gue partai menghadapi Manchester United, terutama untuk kebutuhan rumah Manchester United, ini akan menjadi tantangan yang cukup berat. Jujur aja sih, menurut gue ini bisa jadi akan tantangan yang cukup berat. Nah, sebenarnya Manchester United kalau dilihat dari kualitas individu, kalau dibandingkan dengan pemain Brighton, ini lebih unggul menurut gue dengan amatiran. Tapi kalau dilihat secara kolektif, Brighton lebih unggul daripada Manchester United. Mereka sudah bermain bersama secara cukup lama ya, dan juga memiliki manajer, yaitu adalah Graham Potter, yang sudah mengerti betul ini pemain-pemainnya dan juga tim-timnya seperti apa ya karakteristiknya secara individu maupun secara kolektif, sehingga Graham Potter ini bisa lebih enak dalam menyusun formasi sistem ketika menghadapi tim-tim lain di Premier League, sekalipun tim-tim itu merupakan mungkin ya tim-tim yang secara di atas kertas lebih kuat dibanding dengan Brighton itu sendiri. Jadi menurut gue ini partai tidak main-main ya. Brighton mampu menahan imbang 1-1 Chelsea ketika bermain di London. Sekalipun ketika bahkan menahan imbang 2-2 Liverpool di Anfield ya. Ini menurut gua merupakan raihan yang cukup luar biasa bagi tim sekelas Brighton ya. Jadi menurut gua kalau Manchester United belum bisa mencari solusi ya, bagaimana cara mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan ya. Transisi yang cepat dari menyerang ke bertahan, terutama untuk gelandang-gelandangnya, maka bukan tidak mungkin Neil Maupay yang menurut gue sedang dalam penampilan yang cukup bagus ya, ini bisa jadi ancaman serius bagi lini belakang Manchester United dan juga tim Manchester United secara keseluruhan. Langsung aja ya. Sebelum ke formasi, gue ini ingin melihat ternyata Brighton ini 40% golnya, ini sangat menarik ya, itu diciptakan di atas menit 75. Jadi di 15 menit terakhir. Betul ya, 15 menit terakhir. Betul, di 15 menit terakhir ini 40% gol dari Brighton ini tercipta. Sementara Manchester United, seperti disinggung oleh Ralf Rangnick di konferensi pers, 11 dari 13 pertandingan itu selalu unggul duluan. Tapi rata-rata kita kebobolan di babak kedua. Bahkan kalau melihat ketika kita menghadapi menghadapi Aston Villa, itu golnya ya di menit-menit terakhir seperti itu kan. Dan ini justru spesialisasi dari Brighton. Mereka justru tampil berbahaya di 15 menit terakhir, di mana biasanya Manchester United justru lembek kalau menurut gue ya, dengan amatiran semakin menit itu semakin berakhir. Bahkan ketika babak kedua mulai ya,
konsentrasi ini di 2 pertandingan terakhir belum bagus, bahkan mampu dimanfaatkan oleh pemain lawan untuk menjebol gawang David De Gea. Dan again, menurut gua keseluruhan di babak kedua ini merupakan hal yang sangat-sangat rawan bagi Manchester United kalau di atas di catatan di atas kertas, kalau Ralf Rangnick dan juga pasukannya belum bisa cari solusinya, belum bisa memperbaiki. Di sisi lain kita punya masalah di lini depan ini ya. Oke, bikin 1 gol tapi selalu tidak cukup. Kalau seandainya mau ngambil 3 poin, ada 2 pilihannya. Kalau tidak mencetak gol kedua, ya sudah, mencetak gol duluan lalu dipertahankan. Walaupun again, seperti yang gue bilang tadi ya, ini juga sangat rawan untuk menghadapi tim Brighton ini. Langsung aja ke perkiraan susunan pemain ya. David De Gea gue pikir akan bermain di kiper seperti biasa. Di sebelah kanan Diogo Dalot mungkin akan masih diberi kepercayaan, sekalipun kemarin ketika menghadapi Southampton menurut gue terlalu banyak melakukan kesalahan, terlalu banyak kebocoran di sana. Di sebelah kiri mungkin Alex Telles kali ini yang akan dipercaya oleh Ralf Rangnick ya, karena sudah kembali lagi. Dan menurut gue Luke Shaw di pertandingan menghadapi Southampton bagus tapi tidak terlalu istimewa. Jadi mungkin Alex Telles yang akan dipercaya di sana. Rafael Varane di tengah, back tengah maksud gue akan dipasang di sana perkiraan gue. Nah, ini yang menarik ya, siapa partnernya? Harry Maguire tampil tidak cukup bagus menghadapi Southampton. Banyak yang diperkirakan kalau dia akan di-drop. Gue pun secara pribadi sebenarnya 50-50 ya, antara ingin dia atau tidak. Karena Victor Lindelof juga tidak selalu konsisten penampilannya. Tapi gue perkirakan Harry Maguire tetap akan dipilih oleh Ralf Rangnick. Lalu 3 di tengah, tidak banyak pilihan di sana. Scott McTominay, Paul Pogba, dan juga Bruno Fernandes gue pikir akan ditempatkan di sana. 3 di depan, Jadon Sancho yang disinggung-singgung di konferensi pers oleh Ralf Rangnick gue pikir akan ditampilkan ya di sebelah kiri. Sebelah kanan Marcus Rashford. Dan penyerang tengah, berhubung Edinson Cavani tidak bisa bermain ya. Jadi lagi-lagi pilihan tidak banyak di sana, maka gue perkirakan siapa lagi kalau bukan Cristiano Ronaldo yang akan dipasang sebagai penyerang tengah di 3 pemain depan ya, formasi 4-3-3. Sementara Graham Potter gue pikir akan menampilkan 3-5-2, akan banyak permainan fisik di lini tengah. Ini juga bagaimana Manchester United harus bisa memenangkan bola kedua ya, harus bisa fight, lalu bisa mengeksplor lini sayap bertahan ya, artinya dengan formasi 3 back kan artinya di situ ada mungkin ada space di back kanan atau back kiri dari Brighton ya, yang menurut gua harus bisa dimanfaatkan dengan bagus, terutama ketika melakukan counter attack baik itu dari Jadon Sancho dan juga Marcus Rashford. Lagi-lagi kalau mengaca ke pertandingan menghadapi Southampton terutama di babak pertama, 2 lini sayap ini sebenarnya tampil cukup bagus di babak pertama, hanya saja kurang tajam. Dan betul ketika babak kedua ini tidak tampil sebaik babak pertama. Mudah-mudahan menurut gua Manchester United walaupun laga ini akan jadi laga sulit lagi, tapi harus menang untuk apa? Untuk menjaga peluang di papan atas supaya ya itu tadi ya, persaingan kita tetap ada di persaingan untuk memperebutkan tiket Liga Champion, menduduki peringkat 4 karena semakin lama semakin ketat. Kurang lebih demikian. Gimana teman-teman? Ada prediksi formasi? Drop di kolom komen, atau prediksi hasil juga boleh drop di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe, dan juga sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.